Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir kita di materi protista, yaitu mengenai protista mirip jamur. Nah, sebelum ke materi, jangan lupa kalian mengisi absensi di Google Classroom yang sudah disediakan. Dan jangan lupa setelah ini kita akan lanjut diskusi melalui WhatsApp group. Nah, sekarang lihat gambar di samping ini. Kira-kira dari gambar 1 sampai 8, manakah yang merupakan protista mirip jamur? Ya, benar, ada 1, 3, 5, dan 6 yang merupakan protista mirip jamur. Sedangkan untuk nomor yang lain itu merupakan jamur sungguhan. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah menjelaskan mengenai definisi protista mirip jamur, ciri-ciri protista, klasifikasinya, struktur dan fungsi, habitat, cara hidup dan juga reproduksi, serta kita akan mempelajari mengenai peran-peran protista, baik protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan juga mirip jamur. Bisa dilihat, pertama kita akan membahas protista mirip jamur. Protista mirip jamur merupakan protista yang memiliki ciri-ciri seperti jamur. Protista ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok jamur atau fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda, yaitu berbedanya pada gerakan fase vegetatifnya. Pergerakannya seperti amuba, dan juga meskipun tidak berklorofil, tetapi strukturnya itu seperti alga. Lalu selanjutnya ciri-ciri umum protista mirip tumbuhan. Yang pertama ada eukariotik, tidak memiliki klorofil, menghasilkan spora, heterotrop saprofit atau parasit, memiliki dinding sel, dan memiliki alat gerak. Selanjutnya adalah klasifikasi protista mirip jamur. Yang pertama adalah Mysomicota, yaitu jamur lendir plasmodial yang memiliki fase makan berbentuk massa ameboid dalam siklus hidupnya. Yang kedua adalah Acrasiomycota, yaitu jamur lendir seluler yang memiliki fase makan berupa sel-sel yang hidup soliter. Tetapi setelah makanannya habis, sel-sel tersebut akan membentuk koloni. Lalu ada Oomycota, yaitu fungi telur atau jamur air, merupakan jamur uniseluler atau multiseluler yang memiliki dinding sel dari selulosa. Yang pertama adalah Mysomicota. Dia memiliki ciri-ciri yaitu heterotrop pagosit, yaitu dia memakan hama, bakteri, spora, atau komponen organik lain. Dia hidup secara bebas, makanan cadangan berupa glikogen, bentuknya seperti amuba, reproduksi aseksual dengan membentuk sporangium, reproduksi seksualnya dengan singgami, antara sesama sel berflagel, disebut lendir karena ketika kelaparan akan mengeluarkan lendir untuk berpindah ke tempat yang lebih menguntungkan. Nah, ini adalah struktur tubuhnya, memiliki antheridium, oogonium, ooginal stalk, oospora, dan anteridikal hipa. Nah, untuk gambar di samping, yang pertama itu bentuk tubuhnya secara yang kita lihat, dan yang di bawah adalah bentuk dari sporanya. Nah, selanjutnya adalah mengenai siklus hidupnya. Siklus hidupnya yang pertama, spora ini berkecambah, lalu terbagi menjadi sel amoeboid dan sel inti. Nah, setelah itu terjadi fertilisasi yang menghasilkan zigot. Zigot ini berkembang menjadi plasmodium. Nah, plasmodium ini mencari makanannya sendiri untuk mempersiapkannya menjadi sporangium. Akhirnya, setelah mendapatkan makanan tersebut menjadi sporangium muda, lalu menjadi sporangium dewasa. Di sini adalah gambar mengenai contoh spesies dari Mysomicota. Yang pertama adalah Psarium sp dan yang di sebelahnya adalah Oligoseptica. Selanjutnya adalah Acrasiomycota, yaitu jamur lendir seluler atau jamur lendir bersekat. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama heterotrop, memiliki fase soliter dan agregat, membentuk tubuh buah pada reproduksi seksualnya. Lalu untuk reproduksi seksualnya dengan singgami sel amoeboid, dan ia hidup di air tawar, tanah yang basah, dan pada organisme lain yang membusuk. Ini merupakan contoh strukturnya. Nah, karena ini tuh bersekat, jadi kita bisa lihat bahwa jamur ini memiliki sekat-sekat. Dan untuk yang di sebelahnya adalah gambar sporangium. Untuk siklus hidupnya ini ada dua, secara seksual dan aseksual. Nah, untuk reproduksi seksualnya pasti melalui proses singgami, lalu meiosis, dan menjadi
jamur dewasa atau spora dewasa. Nah, untuk reproduksi aseksualnya, spora ini menyebar lalu membentuk sel yang soliter, lalu sel ini akan membentuk agregat dan berkoloni sehingga akhirnya menjadi spora yang dewasa. Ini adalah contoh dari spesies Acrasiomycota. Selanjutnya adalah bentuk fase jamur lendir, yaitu ada fase kering atau hifa, lalu ada juga bentuk sporangiumnya, ada juga pada fase plasmodium dan pada fase konjugasi. Selanjutnya adalah perbedaan jamur bersekat dan jamur tidak bersekat, yaitu Myxomycota dan Acrasiomycota. Yang pertama adalah untuk Acrasiomycota biasanya disebut dengan jamur lendir seluler atau jamur lendir bersekat. Sel-selnya terpisah oleh membran, hanya memiliki fase haploid dalam siklus hidupnya, sel-selnya tidak berinti banyak, dan sel-selnya dapat dipisahkan. Dan jika pada kondisi lingkungan tidak menguntungkan, plasmodium akan membentuk agregat berbentuk seperti siput tanpa cangkang. Jika lingkungannya menguntungkan, agregat akan berhenti dan membentuk tubuh buah yang mengandung spora reproduksi. Dan untuk Myxomycota biasanya disebut dengan jamur lendir plasmodium atau disebut juga dengan jamur lendir tidak bersekat. Sel-selnya tidak terpisah oleh membran, memiliki fase haploid dan diploid pada siklus hidupnya. Sel-selnya memiliki banyak inti dan tidak dapat dipisahkan. Jika kondisi lingkungan tidak menguntungkan, plasmodium akan bergerak dan membentuk tubuh buah yang ujung-ujungnya membentuk struktur reproduksi. Jadi kalau di Acrasiomycota membentuk spora reproduksi, sedangkan di Myxomycota membentuk struktur reproduksi. Selanjutnya adalah Oomycota, yaitu fungi telur atau jamur air. Biasa juga disebut dengan jamur karat putih atau jamur berbulu halus. Memiliki ciri-ciri ada uniseluler dan multiseluler, hifa halus bercabang, tidak bersekat, dan memiliki banyak inti. Berdinding sel dari selulosa, heterotop saproba atau parasit. Pembuahan seksualnya yaitu pembuahan oogonium dengan inti sperma, dan reproduksi aseksualnya membentuk zoospora yang berflagel. Nah, ini merupakan gambar dari struktur tubuh. Di sini ada gambar oogonium dan gambar antheridium. Nah, untuk siklus hidupnya yaitu ada secara aseksual dan juga seksual. Secara umum sama saja dengan proses yang lain. Untuk aseksualnya, dia akan membentuk zoospora yang berflagel yang akhirnya akan tumbuh menjadi protista mirip jamur. Dan untuk proses seksualnya melalui proses meiosis dan fertilisasi yang akhirnya membentuk digot yang dewasa. Di sini ada contoh spesies dari Oomycota, yaitu Phytophthora inventans dan juga Saprolegnia australis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran-peran protista yang menguntungkan dari protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Yang pertama adalah mirip hewan. Contohnya itu stentor. Stentor itu berperan dalam proses pengolahan limbah dengan memakan bakteri dalam limbah yang dapat menimbulkan penyakit. Ada Amoeba proteus, pengurai hidup sapropit baik di alam bebas ataupun pada organisme lain. Ada juga Entamoeba coli, membantu membusukkan makanan di dalam usus besar dan pembentukan vitamin K. Nah, untuk jamur, itu contohnya ada Physarum polycephalum, dimanfaatkan sebagai pengurai senyawa-senyawa dari bagian-bagian tubuh yang mati yang diperlukan oleh makhluk hidup lain. Selanjutnya ada peran menguntungkan dari protista mirip tumbuhan. Yang pertama alga diatom. Dia sebagai penules atau penggosok metal campuran semen dan pembuatan saringan untuk memproses minyak nabati dan gula. Untuk alga merah dan juga alga hijau sebagai sumber protein tunggal yang memiliki gizi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan juga sebagai sayuran dan lalapan, contohnya pada ulva dan Caulerpa racemonas. Selanjutnya ada juga dari Gelidium robustum dan Ochomas spinacum termasuk ke dalam golongan alga merah yang dimanfaatkan sebagai bahan agar-agar, jelly, es krim, dan campuran kue kering yang diolah menjadi makanan dan minuman. Terakhir ada Macrocystis, yaitu dari golongan alga coklat, digunakan sebagai makanan suplemen bagi ternak karena kaya natrium, fosfor, nitrogen, dan kalsium. Selanjutnya adalah peran protista yang merugikan. Yang pertama ada spesies protista mirip hewan, yaitu yang pertama ada Balantium coli dan Entamoeba coli. Dia parasit di usus besar menyebabkan diare pada hewan dan manusia. Yang kedua adalah Entamoeba gingivalis, menyebabkan kerusakan gigi dan gusi. Lalu ada Entamoeba histolytica, yaitu menyebabkan disentri. Lalu ada Trypanosoma brucei-gambis, yaitu penyakit tidur disebabkan oleh lalat CC Glossina palpalis. Lalu juga ada Trypanosoma evansi, yaitu penyebab penyakit surah pada hewan ternak. Lalu ada Leishmania typica dan Leishmania brasiliensis, yaitu menyebabkan penyakit Leishmaniasis pada manusia. Lalu ada Giardia lamblia, yaitu menyebabkan diare dan kejang usus. Ada Plasmodium vivax dan Plasmodium malaria,
yaitu penyebab penyakit malaria tertiar dan malaria kuartana. Yang terakhir adalah Toxoplasma gondii, yaitu menyebabkan toxoplasmosis yang membahayakan ibu hamil. Lalu juga ada peran merugikan dari protista mirip jamur. Yang pertama ada Saprolegnia sp, parasit pada ikan, menyebabkan kematian ikan air tawar. Lalu ada Phytophthora sp, menyebabkan penyakit lead blight yang menyebabkan tanaman budidaya seperti kentang, kelapa, tembakau, kedelai itu menjadi membusuk. Lalu ada Plasmopharma viticola, yaitu parasit pada tanaman anggur. Lalu ada Pitum sp, penyebab penyakit rebah semai pada bibit tanaman. Selanjutnya peran merugikan dari protista mirip tumbuhan. Contohnya pada Pfiesteria, yaitu menghasilkan racun saraf neurotoksin yang menyebabkan kerusakan otak. Lalu ada Gymnodium breve, menghasilkan brevetoxin atau ginomycin A yang menyebabkan kerusakan dan keracunan. Nah, sekian materi pertemuan kita kali ini. Sebelum ditutup, Ibu akan memberikan kalimat motivasi. Bila kau tak tahan menahan lelahnya belajar, kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Jadi, mau pilih yang mana? Menahan lelahnya belajar yang akan menghasilkan kesuksesan, atau menanggung perihnya kebodohan yang akan menyengsarakan kita selamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.